Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema jangan ragu. Jangan ragu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ini menceritakan tentang pertanyaan dari Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, di mana Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Engkaukah Mesias itu, atau kami harus menanti orang lain? Engkaukah juru selamat itu, atau kami harus menantikan orang lain? Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan atau perintis jalan bagi Sang Mesias, bagi juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyerukan dengan tegas tentang pertobatan dan pemberitaan tentang kedatangan kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Jadi Yohanes Pembaptis dengan tegas memberitakan, menyerukan tentang pertobatan. Sebab kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga menceritakan tentang Sang Mesias, tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, "Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Jadi Yohanes Pembaptis, dia juga memberitakan tentang Sang Mesias. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes Pembaptis menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis juga berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes Pembaptis, dia menceritakan tentang Sang Mesias, menceritakan tentang Yesus. Dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, dia lebih berkuasa dari aku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes Pembaptis juga dengan berani menyerukan pertobatan kepada Herodes. Karena itu ia ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes,
membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Jadi Herodes dengan tegas, dengan berani menegur Raja Herodes, menyerukan kepada Herodes supaya bertobat karena Herodes mengambil istri dari saudaranya. Dan Yohanes dengan berani menegurnya. Dan itu yang membuat Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara karena dia berani menegur Herodes. Dan ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menanti orang lain? Yohanes Pembaptis tahu siapakah Yesus. Yesus adalah juru selamat yang dinanti-nanti. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nanti. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus yang menghapus dosa dunia. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya. Yohanes Pembaptis mengharapkan Sang Mesias, mengharapkan Yesus bersikap sama kerasnya seperti dirinya. Namun kenyataannya berbeda dari apa yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus justru melayani dengan lemah lembut. Yesus banyak menolong orang. Yesus, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus memberi makan orang banyak yang lapar. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Mengapa Sang Mesias tidak bertindak keras seperti dirinya, seperti Yohanes Pembaptis? Mengapa Yesus tidak melawan Herodes dan membebaskannya? Keraguan dan pertanyaan yang ada di dalam hati dari Yohanes Pembaptis tidak membuat Tuhan Yesus menjadi marah, tidak membuat Tuhan Yesus menjadi kecewa. Tetapi Tuhan Yesus justru meminta kepada murid-murid dari Yohanes Pembaptis, meminta kepada murid-muridnya untuk melihat apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Mesias, yang dilakukan oleh Juru Selamat. Tuhan Yesus menceritakan pekerjaannya sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itulah yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Dicatat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2a. Belajar dari kisah Yohanes Pembaptis dan para muridnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita meragukan Tuhan Yesus. Jangan kita meragukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Mesias. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan kita menjadi kecewa.
Jangan kita menjadi meragukan Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Mesias. Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memiliki rancangan yang indah bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi saya, bagi kita semuanya. Tetapi rancangan Tuhan tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar. Kita mau belajar menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan meragukan Tuhan Yesus. Jangan ragu, Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan ragu. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Mesias, penebus dan penyelamat kita, umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan kami dan tidak ada yang lain. Apapun yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, kami tidak akan meragukan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang lanjut usia, juga seluruh umat-umat-Mu, supaya mereka memiliki iman yang tetap teguh kepada Engkau. Apapun yang mereka alami Tuhan, supaya mereka tidak ragu bahwa Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah Mesias, supaya mereka tetap percaya dan beriman kepada Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang memiliki kerinduan untuk memperoleh pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau buka jalan Tuhan. Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keahlian mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan dengan studi mereka, dengan pendidikan mereka. Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah sumber kepandaian. Biarlah Engkau berikan hikmat, berikan kepandaian, sehingga umat-umat-Mu yang mengalami masalah dalam studi pendidikan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat yang mengalami masalah dalam hubungan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan setiap keluarga. Alirkan kasih-Mu bagi setiap keluarga yang ada. Penuhi dengan kasih-Mu sehingga mereka boleh hidup saling mengasihi. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Setiap keluarga boleh hidup bersama dengan rukun, dan berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kiranya kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.